Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat hadir pada mata kuliah perkembangan prenatal bayi dan batita. Salawat beriringan dengan salam tidak lupa pula kita sampaikan dan kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah, kepada Ibu Dr. Farida Mayar MPD dan Ibu Tisna Safnida MPD. Baiklah, saya tidak akan memanjakan kata mukadimahnya, langsung saja masuk ke susunan acara. Saya Nurhilda Rosnidar sebagai moderator dari kelompok 4 dengan NIM 220225152. Pemateri 1 yaitu Melinovita dengan NIM 22022023. Selanjutnya Niken Kumala Busti sebagai pemateri 2 dengan NIM 22022151. Dan pemateri 3 kepada Melani Isania dengan NIM 22022092. Dan pemateri 4 yaitu Melisa Anggraini dengan 22022093. Baiklah, penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Melinovita. Kepada Meli dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinovita dengan NIM 22022023 dari kelompok 4. Saya sebagai pemateri pertama yang akan membacakan tentang perkembangan prenatal. 1. Pengertian perkembangan prenatal. Menurut Harlock, perkembangan prenatal adalah dimulai sejak terjadinya pembuahan sampai terlahir ke dunia. Perkembangan masa prenatal ialah pertumbuhan manusia yang dimulai sejak terjadinya proses pembuahan hingga kelahiran. Ciri-ciri perkembangan prenatal. 1. Terjadinya pembaruan sifat yang diturunkan oleh orang tua janin. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan secara normal banyak terjadi di masa perkembangan prenatal. Yang ketiga, adanya pengaruh kondisi ibu. Yang keempat, masa perkembangan prenatal adalah terjadinya masa perkembangan fisik dan psikologi. Yang kelima adalah masa di mana orang-orang untuk penentuan sikap. Tahap-tahap perkembangan prenatal. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik terdiri atas 3. 1. Periode janin. 2. Periode embrio. 3. Periode janin. Yang kedua, perkembangan kognitif yang terdiri atas 1. Bayi sudah bisa untuk menghisap jari. Yang kedua, bayi sudah dapat merasakan dan mengetahui gelap dan terangnya. Yang ketiga, perkembangan emosi. Selain stimulasi ibu, perkembangan emosional ibu juga berpengaruh pada masa perkembangan prenatal. Terima kasih kepada Melinovita yang telah menyampaikan materi 1. Selanjutnya materi 2 yang akan dibacakan oleh Niken Kumala Busti. Kepada Niken dipersilahkan. Terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi. Perkenalkan, nama saya Niken Kumala Busti dengan NIM 22022151. Faktor yang memengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama, teratogen. 2. Faktor ibu. 3. Faktor ayah. 4. Faktor lingkungan. Arti penting perkembangan prenatal bagi kehidupan, ada 4 kondisi yang berpengaruh besar, yakni penentuan sifat bawaan, penentuan jenis kelamin, penentuan jumlah anak, penentuan posisi urutan anak. Perawatan masa prenatal. Perawatan prenatal atau prenatal care adalah perawatan kesehatan ibu hamil dan janin yang ada dalam kandungan selama masa kehamilan, yaitu mulai dari perawatan awal terjadinya konsepsi hingga melahirkan. Faktor masalah kehamilan, usia ibu di bawah 18 tahun atau di saat di atas 35 tahun, ibu mengalami kegemukan atau kekurusan, pernah mengalami masalah kehamilan, memiliki riwayat penyakit dan hamil kembar, preeklamsia, komplikasi prenatal, kemandulan, kehamilan beresiko tinggi, hamil anggur, TORCH, kehamilan kosong, miom dan kista, hamil di luar kandungan, mual dan muntah berlebihan.
Terima kasih kepada Niken yang telah membacakan materi 2. Selanjutnya materi 3 yang akan dibacakan oleh Melanie Isania. Kepada Melanie dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya perkembangan trimester pertama. Di trimester pertama ini mungkin belum kelihatan hamil, tapi tubuh sedang mengalami perombakan fungsi besar-besaran untuk mempersiapkan tumbuh kembang janin selama trimester pertama. Pada hari pertama hamil yang juga hari pertama menstruasi terakhir, belum ada janin di dalam rahim. Pembuahan yang menciptakan cikal bakal janin baru akan terjadi sekitar 10 hingga 14 hari setelahnya. Seiring berjalan waktu, janin mulai terbentuk perlahan. Perkembangan janin usia 1 minggu sampai 12 minggu dimulai dari otak, sumsum tulang belakang, dan organ-organ vital lainnya, termasuk jantung yang mulai berdetak. Selanjutnya perkembangan trimester kedua. Trimester kedua diawali usia kehamilan 13 minggu hingga 27 minggu. Di trimester kedua ini adalah momen yang paling nyaman bagi sebagian besar calon ibu, karena tubuh sudah berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan besar yang terjadi selama 3 bulan sebelumnya. Selama trimester kehamilan ini, hampir seluruh organ janin diharapkan sudah berkembang sempurna. Janin juga mulai dapat mendengar dan menelan makanan sehat ibu hamil yang masuk ke perut. Selain itu, sudah mulai tumbuh rambut-rambut kecil di tubuh janin yang biasa disebut lanugo. Menurut American Pregnancy Association, pada akhir trimester kedua panjang janin diharapkan mencapai sekitar 10 cm dan beratnya lebih dari 1 kg. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Melanie yang telah menyampaikan materi 3. Materi 4 yang akan disampaikan oleh Melisa Anggreni. Kepada Melisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang perkembangan trimester ketiga. Menjelang hari persalinan, perut akan semakin membesar sehingga keluhan pegal-pegal dan susah tidur juga umum dirasakan. Umumnya leher rahim ibu akan merenggang lebih tipis dan lebih lembut semakin dekat dengan tanggal kelahiran. Hal ini bertujuan untuk membuka jalur keluarnya bayi selama persalinan. Pada trimester ketiga kehamilan, tepatnya di minggu ke-32, tulang dan kerangka badan janin sudah terbentuk sempurna. Janin dalam kandungan pun sudah bisa membuka dan menutup mata, serta merasakan cahaya dari luar. Di akhir usia ke-37 minggu, umumnya semua organ tubuh janin sudah berfungsi secara normal. Berat akhir janin mencapai 3 kilo atau lebih dan panjang janin mencapai 50 cm. Minggu-minggu terakhir persalinan, posisi kepala janin harusnya sudah turun ke bawah. Jika belum, dokter akan mencoba memindah posisi kepala. Bila posisi kepala janin tidak berubah, kemungkinan ibu akan disarankan melewati operasi sesar. Baik, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Melisa yang telah menyampaikan materi 4. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu perkembangan prenatal merupakan periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak masa konsepsi. Dilihat dari segi waktu, periode prenatal merupakan periode perkembangan manusia yang paling singkat, tapi justru pada periode ini dipandang terjadinya perkembangan yang sangat cepat dari diri individu, dan dapat dipahami bahwa sel sperma wanita dan laki-laki memiliki daya hidup atau energi kehidupan yang kemudian mampu menjalin hubungan satu sama lain sehingga pada akhirnya menghasilkan benih manusia. Itu sebabnya periode prenatal ini harus diperhatikan karena perkembangan dan kehidupan manusia dimulai dari periode ini. Pendidikan prenatal dimulai sejak masa-masa awal kehamilan, yaitu saat pemilihan jodoh, memakan makanan yang halal saat hamil, memberi ketenangan pada istri agar psikis baik yang berpengaruh pada anak, memberi suara musik klasik pada anak dalam kandungan, memberi sentuhan pada ibu yang mengandung, maupun membacakan surah-surah khusus dalam Al-Quran. Anak usia dini harus diberi perawatan dan pendidikan jauh-jauh sebelum mereka masih dalam masa prenatal. Perhatian ayah dan ibu dapat
terhadap janin, memberikan stimulus dini terhadap pendengaran, emosi, dan memberi asupan gizi yang seimbang melalui makanan, mampu mengembangkan intelektual, fisik motorik janin, baik saat dalam kandungan, bahkan hingga dewasa kelak. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.